Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Kak. Baik, Kak. Mungkin saya bisa memperkenalkan diri sebelumnya ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Sartianti Sirampun dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kalau Kakak sendiri bisa Kakak memperkenalkan diri kembali? Oke, baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Alina, mahasiswa Fakultas Teknik di Unhas, Kak. Gitu. Baik, Kak. Sebelumnya, Kak, saya izin untuk menjelaskan tujuan saya untuk mewawancarai Kakak ya. Uh, Sebelumnya karena dari data awal sebelumnya kan Kakak sudah mengisi. Nah, Kakak ketika dia telusuri Kakak menjadi salah satu subjek saya karena um, rata-rata penggunaan media sosial Kakak itu sangat aktif sekali. Jadi saya mengambil Kakak sebagai subjek yang ingin saya wawancarai, Kak. Apakah Kakak bersedia, Kak? Iya, Kak. Saya sangat bersedia untuk diwawancarai pada kali ini. Baik, Kak. Dan sebelumnya, Kak, uh, saya izin untuk merekam ya, Kak, dan untuk dokumentasi nanti untuk sebagai bukti lampiran saya nanti di laporan akhir. Oh, iya, Kak. Boleh, boleh. Makasih, Kak. Sebelumnya, Kak, bagaimana kabarnya Kakak hari ini? Kalau ditanya kabar sih, mungkin kalau dibilang baik sih, Kak, karena bisa dibilang kalau mahasiswa itu banyaknya tugas, apalagi detik-detiknya untuk libur gitu, Kak. UAS banyak sekali, praktikumnya itu membuat kita itu kayak apa ya, sering begadang dan membuat laporan itu juga sangat sulit bagi saya, Kak, karena saya dibilang itu jurusan bukan kemauan saya sendiri, itu kemauan orang tua saya. Jadi saya itu menyeimbangkan gitu antara kemauan saya dengan harapan orang tua gitu, Kak. Baik, Kak. Terus bagaimana nih, Kak, selama Kakak di perkuliahan? Apakah Kakak mengalami kesulitan-kesulitan, Kak? Kalau merasa kesulitan sih pasti setiap mahasiswa itu memiliki kesulitan masing-masing. Tapi kalau dari saya sih mungkin ya sulit sih, Kak, karena apa ya, kayak apa ya, kita itu suka dengan sesuatu tapi bukan kemauan kita sendiri gitu, Kak. Begitulah gambaran saya kalau saya di kampus saya gitu, Kak. Baik, Kak. Terus, Kak, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaannya ya, Kak. Oh, boleh, Kak. Pertama, Kak, bisa Kakak ini menggambarkan lingkungan tempat Kakak ini dibesarkan? Oke, baik. Kalau untuk dibesarkan sih, Kak, mungkin kalau dibilang saya ini mahasiswa rantau, berarti sangat berbeda gitu, Kak, kalau saya di sini dan di kampung saya. Dan kebetulan saya ini di kampung di Pulau Wali, terus saya sekarang tinggal ini di Goa. Jadi kalau dibilang untuk menggambarkan sih, Kak, kalau di Pulau Wali itu, Kak, gimana ya? Saya tuh jarang untuk menggunakan HP gitu, Kak, karena dibatasi dengan orang tua juga. Terus waktu di sekolah saya kemarin itu juga apa ya, penggunaan HP saya itu kayak kurang gitu, Kak, karena kita itu sangat dibatasi waktu saya di sekolah untuk menggunakan HP, dan saya menggunakan HP itu ketika di rumah saya, Kak. Dan juga pada waktu malam gitu, Kak, waktu saya selesai belajar itu saya sudah menggunakan HP, walaupun orang tua saya itu tetap menegur saya untuk jangan main HP terus karena tidak baik untuk mata gitu, tapi saya tetap melanggar karena saya ingin membaca apa ya, novel di situ, Kak, di HP saya. Terus untuk di lingkungan saya itu semisal orang tua saya itu apa ya, Kak, tidak terlalu menggunakan HP sih, Kak, karena cuma punya HP tapi untuk WA saja, tidak menggunakan Facebook pada umumnya ibu-ibu gitu, Kak. Tapi orang tua saya itu kayak apa ya, Kak, sekali-kali sih, Kak, untuk buka HP. Kadang saya sih yang buka HP-nya untuk minta hotspot gitu, Kak. Dan untuk ayah saya kemarin itu, Kak, apa ya, dia tuh juga jarang untuk membuka HP sih, Kak. Apalagi apa ya, apalagi untuk Facebook gitu, gimana dia tuh hanya membuka WA, dan juga lebih ke apa ya, kalau teman-teman yang nelpon itu di nomor telepon biasa sih, Kak, bukan WA gitu. Karena orang tua saya itu apa ya, pembisnis, jadi banyak telepon-telepon masuk gitu, Kak. Terus untuk kakak saya kan bisa dibilang kakak saya itu banyak gitu. Jadi setiap masing-masing itu mempunyai HP masing-masing. Jadi apa ya? Jadi penggunaan ponselnya itu berbeda-beda sih, Kak. Kadang kakak saya itu lebih aktif di TikTok, terus yang satunya itu lebih aktif di Instagram. Jadi
kalau dibilang menggambarkan sih Kak, sangat menggambarkan untuk di lingkungan saya sih, tapi untuk di lingkungan di apa ya, di Makassar atau di Goa itu Kak, kan saya lagi tinggal bersama kakak saya. Jadi hampir sama dengan waktu saya di Pulau Wali sih, tapi bedanya itu waktu saya kuliah itu kan ada online-nya, jadi otomatis saya menggunakan Zoom. Jadi lebih apa ya, lebih ke HP gitu Kak, 24/7 gitu Kak. Baik, Kak. Berarti ini lingkungannya Kakak ini mempengaruhi sekali ya untuk perilaku dan kebiasaan Kakak? Iya Kak, karena apa ya, kalau saya tidak terlalu kalau saya tidak menggunakan HP itu Kak, kayak apa ya, kayak ada yang beda gitu Kak. Apa karena saya sering mengecek HP saya gitu Kak, karena mungkin ada notif-notif dari orang, jadi membuat saya itu sering membuka HP gitu Kak, walaupun di HP saya itu kosong gitu Kak, eh, isinya gitu Kak, tetapi saya tetap membukanya gitu Kak, gitu sih Kak. Baik, Kak. Jadi Kakak ini tidak bisa sekali ya berarti kalau untuk meninggalkan HP? Baik, Kak. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak, yaitu ke pertanyaan berikutnya, yaitu eh, adakah anggota keluarga Kakak atau orang terdekat Kakak yang memiliki masalah terkait kecanduan? Kalau dibilang apa ya, masalah kecanduan di keluarga saya itu mungkin tidak ada sih Kak, tapi kalau dibilang sering menggunakan HP itu iya sering ada. Tapi kalau dibilang kecanduan itu tidak ada sih Kak di keluarga saya, karena di keluarga saya itu ada batasannya untuk menggunakan gadget gitu Kak. Jadi kalau dibilang kecanduan tidak ada di keluarga saya gitu sih Kak. Baik, Kak. Terus, Kak, apakah Kakak ini ada merasa bahwa karakteristik Kakak dalam kepribadian Kakak ini membuat Kakak ini lebih rentan terhadap kecanduan daripada orang lain? Maksudnya gimana itu Kak? Misalnya mungkin kepribadian Kakak yang memang tidak bisa lepas dari laptop, makanya membuat Kakak itu lebih rentan terhadap kecanduan, kayak mungkin bisa dibilang kayak ikut-ikutan orang, kayak orang kalau misalnya sibuk sendiri Kakak tidak bisa untuk tidak menggunakan ponsel begitu Kak. Masalah-masalah karakteristik Kakak, makanya Kakak kayak bagaimana di kayak em, lebih kayak rentan terhadap kecanduan daripada orang lain. Kayak Kakak itu lebih rentan untuk dapat kecanduan penggunaan ponsel daripada orang lain. Oh, kalau di tempat-tempat umum gitu sih Kak, kadang saya tuh oke Kak, saya ulang, kalau mungkin di tempat umum gitu sih Kak, kadang kan di tempat umum itu banyak menggunakan HP gitu. Jadi saya itu apa ya, ikut juga menggunakan HP, karena kalau saya tidak menggunakan HP di tempat umum itu membuat saya itu kayak apa ya, renung, kayak tidak ada dibikin gitu Kak. Apalagi kalau di tempat-tempat acara keluarga kan, kalau kita itu tidak menggunakan HP itu kayak kita kayak orang bodoh-bodoh gitu Kak. Kayak ketika kita tidak menggunakan HP itu kita itu kayak apa ya, lihat-lihat saja orang, lihat-lihat saja orang menggunakan HP. Jadi kalau kepribadian sih Kak, kepribadian saya itu kayak eh, tidak apa ya, suka untuk menggunakan HP, tapi kalau dibilang kecanduan tidak terlalu kecanduan, tapi suka menggunakan HP gitu sih Kak. Baik, Kak. Pertanyaan berikutnya, Kak. Apakah Kakak ini pernah merasa bahwa penggunaan media sosial ini um, mempengaruhi mood dan perasaannya Kakak? Iya Kak, pasti memperbaiki mood saya ketika saya apa gitu ya, kayak lihat video-video di TikTok gitu Kak, yang lucu-lucu itu membuat mood saya itu menjadi naik gitu Kak. Baik, Kak. Mood saya itu naik gitu Kak. Jadi ketika saya tidak melihat sesuatu di HP itu membuat saya kayak ada yang kurang atau gimana Kak gitu. Dan juga apa ya? Dan juga ketika saya menonton video-video yang lucu-lucu di TikTok itu, ketika saya lagi stres-stresnya itu membuat mood saya itu menjadi naik tingkat atas gitu Kak.
Dan juga ketika di ket Oke Kak, saya ulang. Ketika saya itu kayak menonton video-video lucu di TikTok itu, ketika saya lagi pusing-pusingnya untuk kerja tugas, kan sekarang itu banyak-banyaknya tugas. Jadi otomatis kita butuh kayak video-video yang lucu-lucu yang membuat kita itu tidak terlalu stres. Jadi ketika saya buka TikTok, terus FYP saya itu apa ya, yang lucu-lucu. Jadi membuat saya itu mood saya itu menjadi naik gitu Kak. Baik Kak. Terus Kak, apakah Kakak ini merasa adanya tekanan psikologis atau kecemasan yang muncul dari kegiatan Kakak, yaitu yang kayak penggunaan ponsel berlebih di media sosial? Kalau kecemasan sih Kak, mungkin kayak ada sih Kak ketika kayak apa ya, itu tren-tren TikTok yang apa ya, tren-tren TikTok yang lagu-lagu gitu Kak, yang membuat kita yang bisa ikut begitu. Jadi saya itu kayak merasa cemas kalau tidak ikut tren itu Kak. Jadi saya itu kayak apapun tren di TikTok itu saya itu harus ikuti. Jadi kalau dibilang cemas sih sedikit cemas gitu Kak, karena saya itu mau juga ikut tren-tren TikTok. Terus kayak apa ya, saya juga merasa cemas ketika tidak melihat HP juga gitu Kak. Dan juga apa ya, kadang saya tidak mengikuti tren satu di TikTok itu membuat saya bilang kayaknya harus juga ini ikut Kak, tren ini. Kalau tidak ikut Kak ini ketinggalan zaman Kak, gitu gitu sih Kak. Oh, jadi Kakak ini merasa kalau Kakak tidak melihat HP sama sekali di lingkungan sekitaran Kakak, Kakak merasa cemas ya? Iya Kak, saya itu merasa cemas ketika saya tidak pegang HP dalam satu hari tuh kayak itu saya ada yang kurang gitu, gitu sih Kak. Terus Kak, kalau misalnya Kakak cemas kayak begitu, apakah Kakak melampiaskannya kayak ke orang-orang atau tidak Kak? Kalau melampiaskannya sih mungkin kayak lebih ke jaringan gitu sih Kak. Kadang itu kalau kita membuat tren atau nonton-nonton video-video itu kalau jaringannya jelek gitu kan kita kayak emosi gitu Kak. Emosi ketika itu jaringannya jelek. Jadi untuk melampiaskannya sih bahasa kayak kulempar ke HP ku di kasur gitu Kak, bukan di lantai sih, kayak di kasur kayak supaya itu apa ya, supaya itu kayak perasaanku itu kayak tenang karena sudah jigo lempar HP ku walaupun di kasur, tapi saya saja tuh kayak takut Kak untuk lempar di lantai karena biayanya lagi untuk diperbaiki, terus gantinya lagi bagaimana gitu sih Kak. Terus Kak, kayak misalnya tadi Kakak bilang kayak kecemasan yang kayak stres kalau tidak ada melihat ponsel di sekelilingnya Kakak. Nah, pas kecemasan itu berlangsung, apakah Kakak kayak melampiasnya kayak orang kayak semisal contohnya kayak di mana ada lihat Kak HP ku, tapi sambil kayak terlalu cemas atau marah-marah begitu. Oh, ketika saya tidak melihat HP saya dalam waktu kayak satu hari gitu atau berapa Jangka waktu jangka beberapa. waktu lama itu, kadang saya kayak nanya ke kakak saya bilang, ih mau lihat ke HP ku, dan kakak saya itu kayak apa ya, kayak tidak nahiraukan kayak gitu. Jadi kayak marah-marah Kak di kakakku, terus juga kakakku itu juga marah-marah karena bilang, di mana kamu simpan HP, mungkin apa tidak taruh baik-baik gitu ya. Dan juga kayak bercekcok Kak di situ sama kakakku Kak. Jadi untuk itu bahasa kayak bilang kakakku bilang, kau itu kayak mau lupa barang-barangmu di mana mau simpan, nah kau kita dipakai gitu sih Kak. Terus Kak, terkait eh, tekanan psikologis selanjutnya nih Kak, bagaimana ini Kakak melihat bahwa penggunaan media sosial itu mempengaruhi kayak kualitas tidurnya Kakak atau fokus terhadap kesehariannya Kakak? Kalau dibilang kualitas tidur sih Kak, mungkin iya berpengaruh sih karena kan saya juga kayak suka begadang, dan saya bilang itu waktu saya di kampung saya suka baca-baca Wattpad gitu Kak sampai malam terus pagi. Jadi sangat berpengaruh sih dalam kualitas tidur saya yang suka begadang. Terus kan juga kita ini akhir-akhir ini kayak dilimpah banget tugas, jadi otomatis juga kayak apa ya, begadang terus kan. Kalau kerja tugas itu pasti kayak menggunakan HP juga untuk mencari sesuatu, men-searching di Google. Jadi kita pakai HP lagi gitu sih Kak. Terus juga kan juga saya sering scroll TikTok. Terus apa ya, FYP saya itu kadang kayak apa,
kadang kadang kayak relate dengan kehidupanku gitu kak. Setiap kalau malam itu kak, FYP TikTok itu sangat relate dengan kehidupanku. Jadi ku suka ki scroll scroll ki kak, kayak ku self diagnose ki diriku gitu kak. Jadi apa ya, sangat mengganggu sih dalam kualitas tidur saya kak. Hmm, terus Kak biasa Kakak tidur itu malam hari jam berapa ya Kak? Kalau malam hari itu tergantung sih Kak, kalau saya kayak saya itu tidur kadang kalau ketiduran gitu, ketiduran sih baru saya bisa tidur. Terus kalau saya kayak lepaskan HP-ku terus tidur itu kayak susah untuk tidur Kak. Kadang kayak 1 jam Kak dulu untuk kadang kadang itu kan saya itu tidur bahasa ketiduran pi Kak, baru bisa Kak tidur. Terus kalau kalau itu pun kalau mau Kak tidur kadang itu apa ya, kadang itu kayak aku letakkan di HP-ku baru tidur kak, itu bahasa 1 jam baru bisa kak tidur kak. Jadi eh, tergantung ketiduran pak kakak baru bisa kak tidur. Terus juga kalau bisa dibilang itu jam tidur itu bahasa pagi begitu kak baru bisa kak tidur. Dan paginya itu kita ke kampus dan otomatis itu kadang kak ketiduran di kelas gitu kak. Terus Kak, kalau misalnya kayak Kakak yang kurang waktu jam tidur itu, bagaimana tanggapannya keluarga Kakak atau orang tua Kakak? Apalagi Kakak tadi bilang bahwa Kakak memiliki saudara yang lumayan banyak ya Kak. Bagaimana tanggapannya mereka menyikapi sikap Kakak seperti itu? Kalau tanggapan kakak saya itu pasti satu itu kayak marah gitu kak, karena bilang karena dia bilang itu bilang apa itu mau bikin setiap malam itu begadang terus, padahal jarang Joko juga kerja tugas main HP terus Joko. Nah baru kau itu apa main HP itu di tempat gelap, kalau malam itu kan memati ki lampu terus di situ maka aja main HP. Jadi bilang kakakku bilang kau itu sering kok begadang, baru begadang tidak jelas ji gitu sih kak. Terus juga kakakku bilang kusita gitu HP-mu supaya kusita juga itu HP-mu kalau HP terus mau pegang baru tidak kerja tugas sih. Terus scroll terus juga TikTok. Terus juga orang tua aku juga itu kayak mendukung ki kakakku untuk namarai kayak gitu kak. Kan banyak kakakku di Goa, jadi kayak bilang nih tidak ada Jinu bikin apa HP terus Jinu pegang baru tidak tidur tidur gitu sih kak. Hmm, terus Kak, kalau untuk bagaimana itu media sosial, penggunaan media sosialnya itu Kakak mempengaruhi hubungan Kakak dengan keluarga Kakak. Misalnya semakin Kakak bermain itu, Kakak semakin kurang waktunya atau Oh, kalau itu sih Kak, mungkin kurang juga waktu sama keluarga karena saya tuh lebih banyak berdiam diri di kamar untuk main HP, scroll TikTok, nonton-nonton story-nya orang di IG. Nah, saya itu jarang juga berkumpul di keluarga karena saya itu suka di kamar gitu Kak. Ketika juga ada acara keluarga kayak pernikahan gitu Kak, saya tuh jarang ikut-ikut Kak karena lebih suka di rumah rebahan-rebahan sambil nonton TikTok daripada ikut Kak ikut Kak di keluargaku kumpul-kumpul gitu Kak. Dan juga tuh pasti kayak marah juga mamaku karena kau itu sering kok di rumah tidak ada jenuh bikin baru tidak pergi kok di sepupu-sepupumu gitu. Nah, di situ juga mamaku marah-marah terus juga itu kakakku bilang pergi saya itu kayak sama sepupumu kau tuh di rumah terus joko main HP tidak pergi kau bantu-bantu ki acaranya pernikahannya sepupumu gitu sih kak. Terus juga apa ya, kadang juga itu sepupu itu kayak marah-marah ki kak, kan scroll TikTok kak terus nah, kadang kan bahasa kak scroll TikTok itu ku matikan ki anu ku kak yang telepon kak. Jadi kadang itu sepupuku kalau na telepon kak tidak aktif kak padahal lagi scroll TikTok kak. Karena itu sepupuku datang sini ke rumah untuk cek kak ada kak di rumah atau tidak karena tidak pernah ku balas si chatnya sepupuku tapi main TikTok kak gitu sih kak. terus Kak, kalau tanggapan teman-temannya Kakak bagaimana eh, dalam hubungannya pertemanan Kakak? Kalau tanggapan teman-temanku sih kak kayak apa ya, kan kita teman-temanku juga itu kak aktif di dalam mengguna media sosial juga. Jadi sering kayak juga itu kayak kadang kalau malam-malam itu kak live live di IG, terus kayak live di IG walaupun tidak ada sih nonton sih kak tapi tetap di live di IG kayak cerita-cerita random gitu. Dan juga teman-temanku juga itu suka aktif di dalam kayak main TikTok bahasa kak sama main TikTok sama. Terus juga teman di kampusku itu kak
dua orang itu Kak sering Kak main TikTok sama. Jadi kayak itu berpengaruh sekali saya kayak sefrekuensi Kak sama temanku dalam hal kayak main TikTok, terus bahasa juga foto-foto di IG. Terus kan responnya temanku itu kayak baik-baik saja jika karena sama-sama jika kayak aktif dalam media sosial gitu Kak. Oh, baik, Kak. Terus Kak, apakah Kakak ini pernah merasa bahwa penggunaan media sosial itu mengubah caranya Kakak dalam berinteraksi secara langsung dengan orang lain? Coba bisa diulang Kak? Baik, Kak. Jadi apakah Kakak ini pernah merasa bahwa penggunaan media sosial itu mengubah caranya Kakak dalam berinteraksi dengan orang lain? Mungkin, sedikit mengubah sih, Kak, karena kadang kan, sekarang itu bisa lewat telepon. Jadi kalau kayak apa ya, kayak pikir rumahnya teman, "Kak, tidak kuketuk mi pintunya, sisa aku telepon mi," gitu-gitu, Kak. Nah juga kan, biasa juga kalau di kamar, Kak, gitu, Kak, terus, mau Kak na panggil kakakku itu, Kak, biasa na telepon ja karena, itu kamarku, Kak, kedap suara ki kalau kudengar dia ma panggil, dari luar tapi malas Kak biasa buka pintu untuk anu jadi itu kakakku Kak biasa karena telepon dari luar gitu Kak. Dan juga apa ya, saya tuh kayak berinteraksi Kak sama orang itu kayak media sosial jika kayak chat gitu karena saya juga ini dibilang anak introvert untuk berinteraksi sama orang. Jadi saya tuh kayak kalau chat-chat itu lebih aktif kalau di chat daripada kalau ketemu langsung gitu Kak. Apalagi kan waktu kemarin itu corona saya mempunyai teman online. Terus dari teman online saya itu kayak saya suka cerita-cerita random sama teman-teman online saya daripada teman-teman saya di sekitar saya gitu Kak karena saya itu kurang dalam berinteraksi sama orang-orang di sekitar saya. Terus juga dalam kadang juga kalau saya ketemu orang di media sosial terus apa ya terus saya tuh kayak cerewet untuk cerewet kalau lagi chat sama orang tapi ketika ketemu itu katanya orang itu saya lebih pendiam padahal kalau di chat itu kayak lebih cerewet gitu sih kak. Baik, Kak. Terus Kak, apakah Kakak ini pernah em, berusaha untuk mengubah kayak kebiasaan Kakak yang selalu aktif di media sosial? Apa ya, kadang sih saya berpikir itu Kak, saya mau mengubah gitu Kak, karena kalau saya di media sosial terus, pasti kayak, kurang kita mangkuk di dunia nyata gitu, dunia real gitu. Jadi kadang kayak berpikir Kak, mau kok ya saya punya teman kayak di sekitar-sekitar gini untuk, main sama-sama main sama-sama daripada kayak akrab di media sosial saja kan pastinya itu kalau di media sosial kadang kayak kalau tidak ada jejak-jejak tak asing gitu kak tapi kalau dunia nyata itu kak kayak bisa pergi rumahnya ditahu ke rumahnya kalau media sosial itu emang online itu kayak jauh-jauh dari Sumatera dari Jakarta gitu sih kak terus juga saya juga ingin mengubah waktuku dalam main HP gitu kak yang scroll TikTok kadang itu kuliah di pengaturanku yang bahasa tuh scroll TikTok itu kadang 10 jam per hari gitu kak dan kuliah deh bahaya aku pada dalam menggunakan media sosial gitu dan kadang juga kakakku juga itu kayak aku bilang tadi marah-marah karena lebih di kamar kak daripada pergi kak di apa pergi kak di sebu-sebu buku yang bisa dibilang sepupu satu kaliku yang akrab sekali kak jarang kak pergi sama-sama gitu kak. Baik, Kak. Mungkin istirahat dulu sebentar ya Kak. Mungkin Kakak mau minum. Oke kak. Oke mungkin bisa dilanjut kak. Baik, Kak. Terus apakah Kakak ini pernah melihat sebelum Kakak berusaha untuk mengurangi itu, apakah Kakak pernah sebelumnya kayak berpikir bahwa bagaimana dampak positif dan negatifnya ini penggunaan media sosial? Kalau dampak positifnya sih dalam media sosial itu apa ya? Kan saya bisa tadi dibilang anak rantau Kak. Jadi dampak positifnya itu saya bisa menghubungi orang tua saya di kampung untuk video call supaya saya bisa lihat mukanya orang tuaku gitu. Terus juga dampak positifnya itu kita bisa tahu apa ya berita-berita hari ini, gosip-gosip hari ini. Kalau gosipnya ke negatif gitu Kak. Kalau positif itu kita tahu bagaimana apa ya berita-berita hari ini terus kita bisa mencari tahu apa ya apa bagaimana apa
kita bisa mencari tahu tugas-tugas kita di dalam internet gitu Kak. Kalau dampak negatifnya itu mungkin kayak lebih ke jadi kan kalau dalam media sosial itu membuat kita kayak eh, lebih ke ponsel, jadi keterangan HP kita itu bisa membuat kita mata kita itu kayak sakit gitu. Terus kan radiasi HP itu kayak tinggi, jadi membuat mata kita kayak bahasa kayak lain-lain gitu Kak. Terus juga nampak negatifnya itu kan kalau di media sosial itu banyak kayak video-video yang tidak mengenakan bahasa muncul tiba-tiba di HP ta. Jadi kadang kita yang tidak mau lihat jadi lihat gitu gitu sih Kak. Gitu ya Kak. Ya. Oke Kak. Em, yang terakhir nih, Em, oke baik Kak, mungkin itu saja sesi wawancara kita hari ini. Bagaimana Kak perasaannya setelah melakukan wawancara yang mungkin kedua kali ya Kak, karena yang sebelumnya pertama untuk pengambilan data awal. Kalau perasaan saya pas diwawancara itu kayak gimana sih Kak? Apa ya? Saya bisa mengetahui apa ya? Ternyata kalau kita bermain ponsel itu membuat kita itu kayak lupa dalam eh, kita lupa itu untuk berinteraksi dengan orang-orang. Jadi apa ya? Apa ya Oh sih Kak? kayak flashback ulang ya Kak, kayak Iya. dilihat oh begini ya kita ternyata kepribadian. Nah, gitu sih Kak. Dan juga saya juga ingin berterima kasih Kak sama kita karena bisa aku tahu bagaimana sih itu pengguna sosial pengguna media sosial pada umumnya gitu. Baik Kak. Mungkin sekian wawancara kita kali ini ya Kak. Mohon maaf sekali kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin kurang mengenakan ya Kak, bisa Kakak terima dan mungkin ada salah kata saya. Saya mohon maaf Kak dan saya mau izin lagi Kak untuk menghubungi Kakak nanti untuk melakukan sesi wawancara kedua Kak. Apakah Kakak bersedia? Iya Kak, kita hubungi maka saja. Iya Kak, baik Kak, terima kasih. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak.